Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, kami dari mahasiswa pendidikan IPA Universitas Negeri Malang akan menemani kalian mempelajari mata pelajaran IPA, yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Di sini kita akan belajar mengenai komponen ekosistem, hubungan antar komponen ekosistem, aliran energi dalam ekosistem, satuan-satuan ekosistem, serta pengaruh kepadatan populasi terhadap lingkungan. Baik anak-anak, langsung saja kita memasuki materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Anak-anak, negara kita, negara Indonesia, kaya akan alam yang sangat indah. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus menjaga kelestarian alam. Salah satunya dengan cara menjaga lingkungan. Sebenarnya, anak-anak di sini tahu nggak sih apa arti dari lingkungan? Jadi, lingkungan merupakan segala sesuatu yang terdapat di sekitar makhluk hidup. Nah, hubungan timbal balik antara lingkungan dengan makhluk hidup dinamakan dengan ekosistem. Di dalam ekosistem terdapat dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan juga komponen abiotik. Anak-anak di sini tahu nggak sih apa arti dari komponen biotik dan juga komponen abiotik? Jadi, komponen biotik merupakan suatu sistem yang meliputi berbagai jenis makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuhan, serta makhluk mikroskopik seperti bakteri atau dekomposer. Nah, komponen biotik berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu produsen, konsumen, dan juga pengurai. Produsen disebut sebagai organisme autotrof, yaitu dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan. Konsumen disebut organisme heterotrof karena tidak dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya seperti manusia dan juga hewan. Untuk pengurai disebut dekomposer, yaitu organisme yang menguraikan zat-zat dari makhluk hidup yang sudah mati. Contohnya yaitu bakteri. Komponen biotik berdasarkan sumber makanannya dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu herbivora, yaitu pemakan tumbuhan seperti kambing dan juga belalang. Lalu karnivora, organisme yang sumber makanannya berupa daging, contohnya adalah ular. Lalu omnivora, organisme pemakan segala, contohnya seperti tikus. Dan juga detrivor, yaitu organisme yang makanannya berupa detritus, seperti cacing tanah. Lalu untuk komponen abiotik merupakan komponen yang tidak hidup, seperti air, tanah, suhu, sinar matahari, dan juga udara. Air berfungsi sebagai pelarut zat-zat di dalam tubuh, sistem pengangkut, dan tempat berlangsungnya reaksi biokimia di dalam tubuh. Di sini Ibu contohkan, di daerah gurun memiliki kandungan air yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan daerah hutan hujan tropis, sehingga hewan dan juga tumbuhan akan beradaptasi menyesuaikan tempat habitatnya, yaitu menyesuaikan dengan kandungan air yang ada di lingkungannya. Lalu ada tanah. Keadaan tanah berfungsi untuk menentukan jenis tumbuhan yang dapat hidup. Nah, jenis tumbuhan tersebut akan menentukan jenis hewan yang dapat hidup di suatu ekosistem. Lalu ada suhu. Suhu mempengaruhi reaksi biokimia di dalam tubuh. Makhluk hidup memerlukan suhu optimum untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. Lalu ada sinar matahari, di mana sinar matahari ini diperlukan tumbuhan hijau untuk berfotosintesis. Selain itu, sinar matahari juga mempengaruhi suhu yang ada di bumi. Kemudian ada udara, merupakan campuran dari berbagai jenis gas seperti oksigen, karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen, dan lainnya. Di sini Ibu contohkan
Oksigen berfungsi untuk respirasi, sedangkan karbon dioksida diperlukan untuk proses fotosintesis tumbuhan hijau. Selanjutnya yaitu hubungan antar komponen dalam ekosistem. Yang pertama ada interaksi antar komponen biotik, yang kedua ada interaksi antara komponen biotik dengan abiotik, serta yang ketiga ada interaksi antar komponen abiotik. Yang pertama yaitu interaksi antara komponen biotik. Nah, interaksi antara komponen biotik ini memiliki dua bentuk, yaitu yang pertama ada interaksi intraspesifik dan yang kedua adalah interaksi interspesifik. Interaksi intraspesifik ini merupakan interaksi yang terjadi antar individu di dalam satu spesies anak-anak. Jadi interaksinya hanya terjadi pada satu spesies saja. Contohnya yaitu pada koloni lebah madu. Nah, koloni lebah madu ini dia akan ada interaksi antara ratu lebah, lebah pekerja dan juga lebah prajurit untuk saling membantu dan saling menguntungkan dalam menghasilkan madu. Kemudian ada interaksi interspesifik. Interaksi interspesifik merupakan interaksi yang terjadi antar individu di dalam spesies yang berbeda. Nah, interaksi ini memiliki 4 bentuk anak-anak. Yang pertama ada predasi, yang kedua ada kompetisi, yang ketiga ada simbiosis, dan yang keempat ada netral. Nah, predasi. Predasi ini apa? Predasi ini merupakan interaksi antar organisme pemangsa, predator, dan juga organisme mangsa. Contohnya yaitu ada interaksi antara singa dengan zebra dan juga interaksi singa dengan kijang. Singa di sini sebagai predator dan zebra serta kijang di sini sebagai mangsa. Kemudian ada kompetisi. Kompetisi ini apa, Bu? Nah, kompetisi ini merupakan interaksi antara dua individu bisa dalam satu spesies atau dua spesies berupa persaingan. Nah, contohnya di sini ada 2 ekor singa yang mana mereka saling bersaing untuk mendapatkan daerah kekuasaannya. Kemudian ada contoh yang kedua yaitu interaksi antara singa dan juga harimau yang mana mereka ini saling bersaing untuk mendapatkan makanan. Kemudian selanjutnya ada netral. Nah, netral ini merupakan kehidupan bersama antara populasi dari 2 spesies atau lebih di dalam satu daerah dan tidak saling mengganggu. Contohnya yaitu pada interaksi antara ayam dengan kucing. Nah, ayam dan kucing ini mereka saling berinteraksi di dalam lingkungan kebun, ekosistem kebun. Namun mereka ini tidak saling mengganggu, seperti itu. Hai adik-adik, selanjutnya kita akan belajar tentang simbiosis. Apa sih simbiosis itu? Simbiosis merupakan kehidupan bersama antara 2 makhluk hidup atau lebih yang berbeda spesies dalam hubungan yang erat. Nah, dalam kehidupan terdapat 3 bentuk simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme, merupakan hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, seperti interaksi antara lebah dan bunga. Yang kedua yaitu simbiosis komensalisme, merupakan hubungan yang menguntungkan salah satu pihak, tapi pihak lain tidak dirugikan. Contohnya, interaksi antara ikan badut dan anemon laut. Yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme, merupakan hubungan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Contohnya, interaksi antara nyamuk dengan manusia. Nah, berikut ini merupakan video tentang bentuk-bentuk simbiosis agar kita lebih paham tentang simbiosis. Nah, ini merupakan contoh dari simbiosis mutualisme, di mana terdapat interaksi antara lebah dan bunga. Lebah akan mendapatkan nektar atau madu dari bunga, sedangkan lebah tersebut juga akan membantu penyerbukan dari bunga. Nah, selanjutnya terdapat contoh simbiosis komensalisme. Terdapat interaksi antara ikan badut dan anemon laut. Namun, anemon laut tidak merasa terganggu dengan kehadiran ikan badut. Selanjutnya ada simbiosis parasitisme. Nah, ini merupakan nyamuk yang menggigit kulit manusia dan menghisap darah manusia. Nah, selanjutnya interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Nah, dalam suatu ekosistem, komponen abiotik akan mempengaruhi komponen biotik maupun sebaliknya. Contohnya,
tumbuhan mengambil air dari dalam tanah. Nah, tetapi tumbuhan tersebut juga membebaskan air ke udara dalam bentuk uap air. Nah, apabila uap air tersebut terkumpul, akan membentuk awan dan terbentuklah hujan. Kemudian, air hujan akan meresap ke dalam tanah. Tumbuhan akan menyerap zat hara yang ada di dalam tanah, kemudian mengembalikannya dalam bentuk ranting, dedaunan, dan sisa tumbuhan yang laku. Interaksi yang ketiga yaitu interaksi antar komponen abiotik. Nah, tanpa kita sadarin, komponen abiotik dapat mempengaruhi komponen abiotik lain secara timbal balik. Contohnya seperti pada gambar berikut ini. Nah, cahaya matahari yang mengenai suatu perairan akan meningkatkan penguapan di perairan tersebut. Kemudian akan terbentuk awan yang apabila dalam jumlah banyak menyebabkan pengurangan intensitas cahaya matahari dan mengakibatkan hujan. Air hujan tersebut akan kembali lagi ke perairan. Nah, sekian video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.